Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abadah. Kehadapan para ahli silsilah thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryala Yassir Narasa PPKN, wabil khusus syekhina wa murabi arwahina sultan awliya fi hadzal zaman Sayyidina Syekh Maulana Muhammad Abdul Basyafullah Masdul Qadasallahu sirrahu, yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fi dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim yang sama-sama kita muliakan para wakil talqin Kang Seguru Agung di mana saja berada, wabil khusus yang dihadirkan oleh Allah pada malam hari ini, Al-Mukarram wal Mutarab Ki Haji Tamsir Sarwendo, Al-Mukarram wal Mutarab Ki Haji Kamaluddin, Al-Mukarram wal Mutarab Ki Haji Ahmad Syahrani, pemangku manaqib sekaligus pembina Madrasah Muslah Darul Khair, Al-Mukarram Al-Muhtaram Ki Haji Tamsir Sarwendo, Bapak Muhyiddin serta keluarga besarnya yang senantiasa diistiqomahkan oleh Allah, dipanjangkan umur, diberikan kesehatan yang sempurna, dilimpahkan, diberkahkan rezeki yang banyak, yang halal, ditambahkan kemuliaan oleh Allah, ditinggikan derajat, dipenuhi segala hajat dunia dan hajat akhirat. Para kiai, para asatidz wal asatidzat, para petugas manaqib, para ikhwan dan akhwat, berkah segalanya semuanya selamanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa li walidayna. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan hidup karena Guru kita masih menginginkan kita hidup. Jadi hidup kita ini dengan keberkahan dan karomahnya guru mursyid. Tanpa berkah dan karomahnya guru mursyid, mungkin kita sedang ada di atas permukaan bumi, tapi ada di dalam bumi. Salawat dan salam tercurah keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, kepada para aulia illah, kepada seluruh umatnya semua, terutama kita yang kumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka memperingati manaqibnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani dan juga manaqibnya para ahli silsilah thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryala Yassir Narasa PPKN, wabil khusus manaqibnya Tuan Guru Agung kita Sayyidina Syekh Muhammad Abdul Basyafullah Masdul. Kita masih berada di bulan Syawal. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Ucapan ini selayaknya selalu membasahi bibir kita, lisan kita, karena kita sudah mendapatkan suatu nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar. Jadi tidak ada waktu untuk tidak bersyukur. Kenapa? Sebab kita sudah dipertemukan oleh Allah dengan guru mursyid. Alhamdulillah.
Alladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung kita terima ini. Ada orang yang mengatakan nikmat iman, nikmat Islam yang paling besar. Tapi iman, Islam, ihsan tanpa bimbingan guru mursyid tidak mungkin akan terjadi. Iya. Coba tadi maklumat tadi yang baru tadi itu, ya, tanpa talqin syahadatnya mardudah, sholatnya mardudah, zakatnya mardudah, puasanya mardudah, hajinya mardudah. Alhamdulillah sudah ditalqin, berarti kita sudah memiliki kendaraan khusus, jalan khusus, rute khusus, guru khusus. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Syawal diartikan oleh guru agung kita, shimnya adalah sebagai syajarah. Wawunya usul, alifnya usul, lamnya liqa. Syajarah dikatakan dalam kitab Ad-Syuhur, ditulis oleh guru agung kita ada dua macam. Ada syajaratun thayyibatun, ada syajaratun khabishatun. Syajaratun thayyibatun ini adalah kalimatun thayyibah. Jadi kalimat juga ada dua. Ada kalimat thayyibah, ada kalimat fahisyah atau khabisah. Kalimat thayyibah ini adalah la ilaha illallah. Kalimat khabisah itu sama, la ilaha illallah. Cuma tadi diumpamakan seperti pohon. Kalau pohonan yang ditanam sudah memiliki akar, tanaman yang ditanam sudah ada akarnya, diambil dari pohon yang bagus, bibitnya juga bagus, bibit unggul. Kira-kira kalau ditumbuh, ditanam, tumbuhnya bagusnya bagus, asal mendapatkan perawatan yang bagus. Tapi kalau pohon yang tidak bagus diambil dari bibit yang tidak bagus, ditanam, walaupun dirawat tetap jelek. Apa sih? Sebab pohonan yang khabisah itu adalah pohonan yang tidak memiliki akar, belum ada akarnya. Tapi yang bagus itu adalah pohon yang sudah ada akarnya. Coba kalau kita orang nyangkok nih, mau nyangkok pohon rambutan mau nyangkok pohon sawo dicangkok. Kalau cangkok itu kan dipotong, diambil kulitnya sedikit, dikerat gitu kan, dikasih tanah, didiamkan, kemudian berakar. Setelah berakar, ya, dipotong, baru ditanam. Hidup kan? Buahnya bagus kan? Pasti bagus. Rasanya bagus kan? Pasti rasanya juga manis, sebab diambil dari pohon yang unggul. Karena sudah ada akarnya nih, dia pasti akan tumbuh dan pasti akan berbuah. Artinya kalimat thayyibah yang ditanam melalui lisan suci Ruhul Qudus. Ruhul Qudus Nabi Muhammad siapa? Malaikat dia. Ruhul Qudusnya Nabi Muhammad adalah malaikat Jibril. Ruhul Qudusnya Sayyidina Ali dan para sahabatnya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruhul Qudusnya kita adalah Mahmud Quran
ditanamkan oleh lisan suci Guru Agung ke dalam kalbu kita suatu kalimat thayyibah kasyajaratin thayyibah, kalimat yang bagus seperti pohon yang bagus, artinya telah berakar. Bukan hanya ditanamkan kalimat la ilaha illallah saja, tapi ini akarnya, ini akarnya. Tanpa ditanamkan akarnya banyak majlis-majlis, maaf, bukan menyalahkan ajaran orang lain. Banyak majlis setiap penutupan selesai penutupan baca doa talqin dzikir sama talqin dzikir dipimpin oleh seorang kiai atau seorang ustaz mengatakan ikuti afdalu ma qultu anna wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Ada yang sampai bingung. Afdalu ma qultu anna wan nabiyyuna min qabli la diamalkan. Tidak tunggu talqin dzikir yang setelah penutupan pengajian. Enggak tunggu. Kalau tunggu pasti dia itu akan diamalkan. Setiap habis sholat pasti dia mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Entah itu 3 kali, entah itu 10 kali. Pasti diamalkan. Tapi tetap ada juga yang mengamalkan setiap habis sholat membaca kalimat la ilaha. Tetap banyak masjid mushola yang membaca la ilaha illallah. Terutama kalau ada tahlilan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Baca la ilaha. Tapi ininya akarnya kita tunggu. Padahal coba pohon kalau nggak ada akarnya kira-kira tumbuh nggak? Mustahil itu pohon kalau nggak ada akarnya tuh tumbuh. Sebab yang namanya akar ini mencari makan. Akarnya mencari makan. Di mana ada makanan, akar ini terus merambat sampai dia mendapatkan makanan, sari-sari makanan yang diserap, diantar oleh kambiu melalui batang-batangnya sampai ke daun, dimasak, maka jadi hidup. Begitu juga segala amal ibadah kita. Kita sholat itu ibadah yang paling lengkap. Di sholat ada syahadat, ada syahadatnya sholat. Di sholat ada puasanya, ada. Di sholat ada zakatnya, ada zakat. Ada hajinya, ada haji di dalam ibadah sholat. Makanya dikatakan as-sholatu ibadah. Sholat itu adalah tiang agama. Kalau dikatakan sholat itu adalah tiang agama, berarti seluruh syariatnya Allah yang berupa rukun Islam itu akan berdiri tegak. Dengan sholat segala amal ibadah yang lain itu akan berdiri tegak. Dengan sholat adanya ini. Pertama, ketika dia berdiri menghadap Ka'bah, bukan menghadap kiblat lagi. Kalau dulu menghadap, bertahun-tahun saya juga diajarin sama guru, bertahun-tahun tuh kalau mau niat sholat musolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblat. Bertahun-tahun itu sholat subuh
Tuh kiblati asal sampai bisa juga kiblati. Kalau sekarang kiblati, iya kan? Iya. Kalau kiblat itu arahnya nggak pasti arah. Tapi kalau Ka'bah sesuatu yang pasti, yang di sana terdapat batu, ya, benda surga kata Abang, satu-satunya yang dikeluarkan oleh Allah dari dalam surga. Satu-satunya benda surga yang dikeluarkan oleh Allah dari bumi. Itu kita menghadap batu. Jadi sholat kita menghadap batu. Kalau kata Abang, kalau bawa sholat, kalau bawa tongkat, pengen berhenti sholat. Sebab sholat aja mau menghadap batu. Ngerti nggak kita? Kenapa sholat harus menghadap batu? Nggak tahu juga kan kita. Kenapa sholat harus menghadap batu? Kadang ngerti kita kenapa sholat harus menghadap batu. Kenapa kita harus membawa tongkat? Jangan pengen tahu dulu. Udah apa yang dimaklumatkan dikerjakan. Gak usah banyak tanya. Nurut aja, mumpung tidak ngerti. Jadi dalam salat itu terdapat 2 kalimat syahadat. Dalam salat terdapat zakat, terdapat puasa, terdapat hajinya, itu salat. Katakan as-salatu imaduddin. Semua amal-amal itu bisa hidup, bisa berbuah karena adanya ini. Diri menghadap arah kiblat, ya, dia mengucapkan niat, melafazkan niat hukumnya sunnah, melafazkan niat hukumnya sunnah. Usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal ka'bati adaan makmum atau imaman lillahi ta'ala, hukumnya sunnah. Tapi ininya menyebut lillahi ta'alanya dalam zikir khafi menjadi wajib. Hatinya ngomong wajib. Tanpa ini, maka mardud sholatnya. Kalau sholatnya mardud, ya, sholatnya mardud dan semuanya mardud ditolak. Jadi sholat ini adalah sebagai tiang agama. Kalau sholatnya saja sudah tertolak, apalagi ibadah-ibadah yang lainnya. Dia zakat, nggak ada ininya. Zaman sekarang banyak. Zaman sekarang nih Bu, Pak, bayar zakat melalui online. Banyak kan? Ada lagi bapak-bapak atau ibu bayar zakat nyuruh anaknya atau nyuruh istrinya. Ada nggak gitu? Kira-kira itu si bapak yang nyuruh anaknya nyuruh istrinya niat kagak? Yang namanya niat muqtarinan bi fi'lihi, dibarengin dengan perbuatan. Makanya kalau di masjid ada musola menghadap panitia, dipegang berasnya, ikutin saya gitu. Nah itu an-ukhrija zakatal fitri an-nafsi, untuk diri sendiri. Wa man yalzamni nafaqatu syar'an, dan menganggap keluarga yang nafkahnya kita jamin syar'an fardholillahi ta'ala, itu namanya ijab. Qabulnya ajrakallahu bima a'tait wa barakallahu bima a'tait wa ja'alallahu laka tahuran. Tuh ada ijab qabul. Itu dia aja. Begitu kan? Serampangan ibadahnya. Gak ada ibadahnya yang serampangan. Bertariqah tujuannya itu adalah untuk membenarkan amal ibadah. Bukan tujuannya menjadi orang alim, bukan. Tapi
agar supaya ibadah kita lebih bernilai. Jadi kalau hanya diucapkan saja kayak tadi itu la ilaha illallah di mulut saja, tidak ada ininya. Bayar zakat, nitip, itu namanya syajaratun khamisah. Jadi pohon yang buruk. Artinya kalimat khamisah itu kalimat yang cuma hanya di bibir saja, tidak sampai ke dalam kalbu. Ibadah lain zakatnya yang dititipkan pada keluarganya tadi disampaikan kepada panitia masjid itu cuma pemindahan aset, karena tidak ada sampai ini. Jadi ada ijab kabulnya. Alhamdulillah Fadlana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Ini saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan manfaat untuk diri saya pribadi, umumnya ada ikhwan dan akhwat sekalian. Bi barakatillah Syekh Muhammad Abdul Rasulullah Masjid Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.